Sementara di peradilan internasional banyak sekali bukti di mana para petinggi di Barat itu melakukan pelanggaran HAM. Kemudian rasis sekarang, rasialisme di Amerika sebagai sokong buku demokrasi, rasialisme sangat tinggi. Malam Pak dosen Sidra. Malam Bang, lama nggak jumpa. Pak dosen Sidra ini alumni Asian Pacific Center for Security Studies di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika tahun berapa? Tahun 2008. 2008 ya. Kajiannya apa saja, Bang? Jadi kajiannya tentang geopolitik, kebijakan pertahanan, kemudian berbagai isu yang terkait dengan misalnya kawasan mengenai Rusia, Amerika Serikat, kemudian negara-negara di Asia Pasifik, dan kaitannya dengan kerjasama militer, diplomasi pertahanan, sampai kepada isu-isu tentang radikalisme, Islamisme dan sebagainya. Dan kita pelajari semua, dan itu diajar oleh ahli-ahli terbaik di dunia. Baik ya. Jadi ini nyambung ya. Saya ingin bertanya soal ini. Sejak ditetapkan Prabowo sebagai presiden terpilih, menang satu putaran dengan suara terbanyak, Prabowo Subianto ini melakukan muhibah perjalanan dari menemui Xi Jinping di Cina, Jepang, Korea, kemudian terakhir dilanjutkan interview di Qatar, ya, membahas masalah-masalah geopolitik dan dalam negeri. Nah, maksud dan tujuan Prabowo Subianto ini melakukan langkah-langkah pencaturan politik internasional ini apa? Ini yang saya kira sangat menarik ya, ketika negara-negara besar ini sedang sibuk memikirkan perang dalam kerangka New Cold War, yang disebut sekarang ini ada perang dalam bentuk yang baru, perang dingin yang baru. Nah, tetapi presiden terpilih kita Prabowo Subianto ini sadar bahwa perang ini harus dicegah. Kalau kita berangkat dari politik luar negeri Indonesia yang berorientasi balancing power, membangun keseimbangan antar blok yang bertarung ini, antara Amerika Serikat dan sekutunya, antara Cina, Rusia dan seterusnya, maka kemudian andil dari presiden terpilih Prabowo Subianto ini menjadi salah satu tolak ukur bagi upaya membangun keseimbangan dunia. Jadi keseimbangan itu mula-mula harus dunia ini nggak boleh mengalami krisis global dalam konteks ekonomi. Karena ketika dia mengalami krisis ekonomi, dia akan menyeret kepada krisis sosial, bisa mengarah kepada revolusi, mengarah kepada pembangkangan dan sebagainya. Jadi ini menurut saya sangat kreatif ketika belum disahkan, diangkat secara resmi jadi presiden, sudah melakukan terobosan. Nah, bagaimana kalau sudah terpilih, kalau sudah resmi jadi presiden, mungkin perannya akan lebih unggul lagi, karena memang sekarang ini trennya lagi terjadi rivalitas antar kekuatan-kekuatan bangsa ini, baik karena ekonomi, baik karena geopolitik, maupun karena isu-isu krusial seperti pertahanan, konflik, perang dan sebagainya. Dan terbukti bahwa di Laut Cina Selatan ini ada penguatan dari isu Nine Dash Line ini, yang kemudian berimplikasi terhadap konflik regional. Dan saya memahami secara umum bahwa kebijakan Prabowo itu ingin menjadi basis dukungan terhadap upaya membangun peace, jadi regional peace process. Jadi bagaimana agar kawasan Asia Tenggara ini kawasan yang damai, dan kalaupun terjadi konflik yang disebabkan oleh klaim-klaim wilayah di Laut Cina Selatan, maka itu harus didorong kepada arah yang positif, misalnya untuk kepentingan kompetisi ekonomi, untuk kepentingan memperbaiki kelemahan-kelemahan negara-negara di Asia Tenggara di dalam konteks pertahanan dan keamanan. Jadi saya kira langkah itu memberikan dampak yang sangat positif bagi upaya memastikan bahwa Indonesia itu ingin melaksanakan amanat konstitusinya untuk menciptakan perdamaian dunia, tapi terlebih dahulu harus kita membangun
kerjasama ekonomi, kemudian kerjasama antar pemerintahan dan berbagai bentuk diplomasi yang lainnya. Jadi saya kira keunggulan lain dari Prabowo adalah beliau bisa berbahasa Inggris dan bisa berbicara langsung dengan kepala-kepala negara tentang isu-isu besar yang harus dipikirkan gitu ya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadi kekuatan penyeimbang di antara pertarungan terutama dua kekuatan ini kan. Amerika Serikat di satu sisi ingin membangun semacam dinasti di Asia Pasifik ini, hegemoni power. Di sisi yang lain Cina ini ingin menjadi kekuatan ekonomi dan sekaligus sebagai kekuatan poros kesejahteraan antar bangsa di kawasan dalam konteks apa yang dia sebut obor. Oke, Bang Citra, Cina ini kan telah memasukkan wilayah Natuna, Riau di Laut Cina Selatan sebagai kawasan dia, sebagai pulaunya dia, berdasarkan 9 garis putus-putus. Sejauh mana klaim ini? Apakah pulau itu sudah dalam penguasaan Cina atau sekitar Laut Natuna Selatan ini di bawah pengawasan Cina, atau masih dikuasai Indonesia? Saya kira masih dikuasai Indonesia. Yang pertama, yang kedua, kalaupun ada penyelesaian sengketa klaim itu kan ada, seperti dulu kita pernah ada masalah dengan Sipadan Ligitan yang karena sudah ada pemukiman dari masyarakat Malaysia pada saat itu, sehingga kawasan itu dianggap di resolusi akhirnya itu dimiliki oleh pihak Malaysia. Nah sekarang kalau kawasan di Riau itu sudah merupakan tempat tinggal dan settlement bagi masyarakat Indonesia di Riau, maka saya yakin otomatis klaim itu akan sulit diselesaikan dalam sengketa internasional. Kalau kita memahami dunia ini masih dalam konteks yang normal, kecuali ada konteks yang lain yaitu anarki. Anarki dalam pengertian ada konflik antar bangsa seperti yang terjadi di Rusia sama Ukraina dan dalam berbagai konflik yang lain, misalnya di Timur Tengah. Tapi menurut saya sepanjang Indonesia sama Cina ini masih membangun kerjasama ekonomi, dan kita lihat Cina ini nggak pernah berorientasi untuk menyelesaikan dengan cara perang. Mungkin perang dagang iya, tapi kalau untuk perang yang disebabkan oleh klaim wilayah dan bukti klaim itu didasarkan kepada asumsi atau landasan apa, nah ini yang mungkin akan sulit diselesaikan dengan cepat gitu. Sehingga menurut saya bangunan kerjasama diplomasi bilateral misalnya antara Indonesia dengan Cina secara informal yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menjadi satu cara terbaik untuk menunjukkan power deterrent ya, karena di dalam kerjasama internasional itu kita harus menunjukkan, harus unjuk gigi. Nah di dalam teori itu dikatakan kalau unjuk gigi itu secara militer namanya military deterrent, kalau economic deterrent, dan kalau power secara umum itu adalah power deterrent. Jadi artinya kita hadir membicarakan langsung dengan pihak negara lain, dan di dalam komunikasi di dalam hubungan itu kemudian terjalinlah kerjasama yang lebih baik. Jadi menurut saya ada aspek yang bisa menopang kebijakan baru dari Prabowo ini, karena ada faktor legacy dari Jokowi selama 10 tahun terakhir dalam membangun kerjasama regional terutama dengan Cina maupun di kawasan lain. Tapi otomatis nanti adalah bahwa Indonesia itu misalnya bisa memilih untuk kerjasama defense pertahanan, mungkin bisa dengan superpowernya Amerika Serikat. Untuk bidang kerjasama ekonomi, kerjasama dengan the big power bidang ekonomi yaitu Cina. Jadi artinya karena kalau kita mengacu kepada teori dari Joseph Nye itu bahwa Amerika tidak akan menjadi superpower dalam beberapa hal sekaligus, misalnya military power, economic power, atau power di dalam hubungan internasional. Tapi dia akan memfokuskan kepada power dalam pengertian misalnya di kawasan Asia Pasifik ini dia bisa membangun keseimbangan, di Eropanya dia membangun kerjasama dalam konstruksi Amerika Eropa,
kemudian dari kawasan lain mungkin NATO dan sebagainya. Tapi saya kira yang penting di sini adalah bahwa Indonesia harus memainkan peran yang langsung untuk mengatasi untuk mencegah konflik, dan kita menjadi soko guru bagi upaya untuk merebut kerjasama antar bangsa berbasis kepada konsep Indonesia, yaitu kita ingin membangun keseimbangan, jadi balancing of power gitu. Balancing of power. Oke, kita ada balancing of power ya. Ada statement Prabowo ya yang cukup berani. Ia mengecam dalam pidatonya, khususnya dalam tulisannya terakhir dalam artikel yang dimuat oleh ekonomis Inggris. Prabowo katakan Barat jangan hipokrit, melakukan standar ganda. Ketika Bung Karno mengatakan Inggris kita Inggris, Amerika kita Serikat, menimbulkan antipati Barat terhadap Soekarno. Nah, terhadap Prabowo ini sendiri bagaimana dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Ada dua asumsi di dalam kerjasama internasional itu. Yang pertama memang asumsi yang didasarkan oleh kerjasama yang konvensional, yang normal ya. Misalnya ada representasi politik, representasi defense di luar negeri, kemudian ada otorisasi terhadap misalnya dubes dan sebagainya. Tapi yang bagus di sini adalah bahwa Prabowo sadar betul posisi domestik politik kita yang sudah kuat. Beliau sudah terpilih satu skema pilpres ya. Artinya legitimasi ini menjadi dasar bagi kemampuan atau kekuatan Prabowo untuk membangun kekuatan internasional. Jadi sebetulnya dalam kekuatan internasional, ketika seorang pejabat tinggi atau kepala negara melontarkan gagasan, itu kan kemudian menjadi dasar bagi pemikiran atau wacana di dunia internasional. Jadi dari aspek wacana internasional itu sudah bagus. Artinya beliau melakukan breaking the ice gitu. Jadi memecah kebuntuan di dalam konteks kekuatan yang sudah pakem ini kan, ada Amerika, ada NATO, ada Eropa, ada Rusia, ada Cina dan sebagainya. Beliau ingin membuat satu garis baru di dalam komunikasi internasional itu, bahwa kami ada, kami eksis, dan kami ingin membangun kekuatan baru di dalam hubungan internasional, dan itu akan membantu membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tertentu nanti. Misalnya contohnya Prancis. Prancis itu kepala presidennya selalu membuka front dengan negara-negara lain, terutama dengan Amerika Serikat ya. Misalnya pada zaman Trump, pada zaman Joe Biden ini, Presiden Prancis itu selalu memberikan pemikiran baru di dalam komunikasi internasionalnya. Nah, pemikiran itulah yang saya kira sangat membantu di dalam promosi tentang model state power atau model kerjasama yang akan dia bangun nantinya gitu. Jadi Prabowo itu ingin membuktikan bahwa visi misinya yang dikampanyekan 2 dekade yang terakhir ya sebagai calon presiden dari periode ke periode, kemudian sekarang terpilih. Sekarang beliau ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ide-idenya itu ingin diuraikan atau dilaksanakan satu persatu. Salah satunya adalah dalam membangun komunikasi internasional yang berbasis kepada bahwa kekuatan yang kuat dari suatu bangsa akan bertemu dengan kekuatan yang kuat di bangsa yang lain. Kekuatan yang lemah akan bertemu dengan kekuatan yang lemah. Nah, dalam asumsi itu Prabowo ingin mengatakan bahwa secara geopolitik, secara domestik politik, secara nasional dia legitimate, dan legitimasi itu memberikan mandat yang kuat untuk berbicara langsung kepada internasional. Beliau mahir dalam berbahasa Inggris, sehingga saya kira komunikasi antar bangsa itu akan lebih lancar dan lebih lugas untuk komunikasi langsung. Dan saya kira peran Deplu akan berkurang, di mana selama ini, selama periode Peran diplomatik Deplu ya. Jokowi, Deplu itu sangat dominan karena
presiden lebih menekankan kepada domestik gitu, domestik politik. Saya kira sekarang saatnya mungkin prakondisi di dalam kepentingan nasional, kekuatan nasional yang berlangsung 10 tahun dalam era Jokowi itu tinggal dieksplor untuk menjadi kekuatan regional atau kekuatan global. Nah, ini yang ditunggu, bagaimana model negosiasi internasionalnya, bagaimana kerjasama ekonominya, bagaimana kerjasama antar blok-blok yang ada, dan itu memerlukan mungkin nanti anggota kabinet yang mendukung Prabowo seperti apa gitu. Apakah akan ada menteri luar negeri yang mahir dalam ekonomi, yang mahir dalam diplomasi, atau yang mahir di bidang pertahanan. Nah, bagaimana juga misalnya Kementerian Pertahanan itu menjadi kekuatan alternatif di dalam kerjasama pertahanan keamanan internasional gitu. Dan bagaimana misalnya elemen-elemen kepentingan nasional Indonesia itu bisa diwujudkan secara bertahap ya, mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan berikutnya, sehingga di forum-forum internasional itu jangan dianggap itu hanya omong-omong aja, tapi itu adalah satu forum yang menjadi panggung yang akan dicatat dan menjadi yang direkomendasikan untuk menjadi kebijakan global. Jadi itu yang secara langsung atau tidak langsung apa yang dilakukan ini oleh Pak Prabowo ini adalah satu langkah maju untuk mewujudkan di dalam negeri adalah solidaritas atau legitimasi. Dari dunia internasional itu adalah membangun hegemoni atau membangun kekuatan juga gitu. Ya, tidak kita menjadi bagian dari negara yang akan mengikuti kebijakan global yang dibangun oleh negara lain, terutama misalnya Amerika Serikat, oleh Cina, oleh Uni Eropa dan sebagainya. Jadi saya kira itu positif. Positif ya. Apa sih yang membedakan Prabowo dengan presiden-presiden terdahulu? Atau sama aja? Misalnya dengan Soekarno dia mirip-mirip melakukan gerakan non-blok. Dengan SBY malah mengklaim sebagai anak emasnya Amerika dan menyatakan bahwa Amerika itu tanah air keduanya. Kalau Habibie kan lebih ke Jerman tuh, karena dia sebagai ilmuwan yang dilahirkan dari negara Jerman punya hubungan baik gitu dengan negara Eropa, khususnya Jerman. Menurut Anda bagaimana itu? Saya kira yang khusus dari Prabowo ini adalah pertama, beliau adalah punya jejak sebagai keturunan negarawan. Jadi pamannya kabarnya menjadi pendiri bagi bank ya, Bank Nasional, kemudian kakeknya ya, kemudian ayahnya adalah seorang pejabat tinggi yang kita sangat kenal ya sebagai profesor bidang ekonomi dan menjadi menteri di bidang itu dalam waktu yang lama. Kemudian yang Prabowo sendiri seorang patriot ya, patriot itu ya berarti menjadi perwira tinggi militer, lalu kemudian beliau menjadi seorang demokratis ketika mendirikan partai politik namanya Gerindra, kemudian menjadi seorang yang petarung atau menjadi seorang yang berkompetisi dengan baik ketika menjadi calon presiden dalam kurun waktu yang berbeda. Jadi artinya beliau ini ketika menjadi presiden ini adalah elit yang matang, yang siap dengan segala sumber daya, pengalaman, dan rekam jejaknya yang panjang untuk kemudian ketika presiden akan menjadi negarawan gitu. Dan saya kira yang berbeda adalah persepsi publik internasional yang melihat Prabowo ini sebagai seorang patriot di satu sisi, dan yang kedua Prabowo sebagai sosok yang akan berbeda ketika menjabat sebagai presiden ini, karena beliau mungkin melihat Indonesia ini sebagai negara dengan banyak kearifan ya. Kalau kita mau memahami tentang Pancasila sebagai ideologi nasional, bagaimana Pancasila itu diwujudkan dalam konteks demokrasi. Prabowo ini kan bukan demokrasi liberal, tapi adalah demokrasi Pancasila yang esensinya adalah kegotong royongan, kemudian kebersamaan ya di dalam konteks berpolitik ya. Misalnya beliau bisa menjadi pembantu presiden
pada saat yang sama beliau menjadi orang yang merealisasikan visi misinya itu secara bertahap gitu. Kemudian menjadi Menteri Pertahanan, kemudian postur pertahanan itu memang meningkat drastis ya pada masa Prabowo ya, sehingga sebagai Menteri Pertahanan, sehingga menurut saya perkirakan ketika menjadi presiden ini postur anggaran APBN-nya, rencana pembangunan jangka menengah yang biasa ditekan di awal tahun ya, itu akan bisa mendorong pemerintah atau pemerintahan secara luas itu akan bekerja secara lebih kuat di dalam membangun berbagai sektor di dalam negeri dan kerjasama internasional di sisi yang lain. Nah, inilah yang saya kira ya mungkin yang akan kita tunggu sejauh mana Prabowo ini ingin atau bisa membuktikan etos kepemimpinannya, dedikasinya, dan saya tahu beliau juga berbicara tentang anti korupsi ya beberapa waktu yang lalu, dan itu menunjukkan bahwa kemungkinan badan-badan anti korupsi itu diperlemah akan hilang ya ketika beliau sendiri ada komitmen untuk memperbaiki atau memperkuatnya lagi. Kemudian yang mungkin akan terbangun adalah bagaimana postur kabinetnya yang mungkin agak gemuk, misalnya akan melebihi 30-an sampai 40 anggota kabinet, tapi itu dimaksudkan untuk memperkuat visi misi yang selama ini mungkin belum termaksimalkan, misalnya seperti makan siang gratis, kemudian program gizi, sehingga otomatis kebijakan itu harus disesuaikan dengan postur pemerintahan yang akan mendukungnya. Jadi akan menjadi masalah seperti sebelum-sebelumnya, bahwa ketika kebijakan besar itu dibuat oleh kepala negara tapi sulit diwujudkan karena lembaga penopangnya tidak kuat atau terlalu kecil ya. Misalnya kita berbicara penanggulangan radikalisme, terorisme, tapi badannya itu sendiri hanya setingkat Kepres. Harusnya kan sebuah badan yang dilahirkan oleh undang-undang yang kuat seperti BNPB misalnya. Itu kan tahun 2006-2007 lahirlah undang-undang tentang bencana. Lalu kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara nasional. Nah, BNPT misalnya, BNPT hanya berdasarkan Kepres yang diperbaharui tahun 2012. Sampai sekarang belum ada kemungkinan dia akan berkembang menjadi sebuah badan penanggulangan yang setingkat kementerian yang masif sampai pusat ke bawah. Nah, saya kira anti korupsi ini mungkin bisa dikembangkan sebagai badan tersendiri untuk mencegah dan mendidik orang agar kalau jadi pejabat itu tidak korup. Nah, selama ini kan mungkin negara hanya menunjukkan sikap tegas di dalam pemberantasan korupsi berbasis hukum, tapi muara atau asal dari sebuah tindakan korupsi itu kan berasal dari sebuah kebijakan politik atau regulasi yang mungkin tidak bisa mendukung ke arah situ. Jadi gitu Bang. Jadi saya kira kemungkinan untuk mendapatkan optimisme bahwa ke depan akan lebih meningkat atau lebih baik, saya kira optimis gitu. Pak Dosen, ini terakhir nih Ya. di luar konteks ya. Obama itu pernah kritik Presiden Filipina Duterte masalah HAM ya kan. Marah Duterte, dia bilang, kata dia, Obama itu anak pelacur saja. Gimana ceritanya itu, Pak Dosen? Iya, jadi Obama ini kan seorang ibu yang masih kuliah semester awal ya, An Dunhen ini, kemudian dinikahi sama seorang mahasiswa senior dari University of Hawaii itu, yang kemudian melahirkanlah Obama ini di usia ibunya mungkin baru 18 atau 19 tahun. Nah, lalu kemudian di kemudian hari ketika bapaknya studi di Harvard, Obama kemudian mengikuti ibunya yang nikah sama orang Indonesia namanya Loro Sutoro dari Indonesia, dari Jogja yang tinggal di Menteng, kerja di Pertamina. Lalu kemudian dalam perkembangannya ibunya ini kan kalau saya baca sejarahnya meninggalkan bapaknya itu ketika dia ingin peduli
terhadap orang-orang miskin ya dan sebagainya. Kan dia lebih dari 10 tahun hiduplah di Jawa, di Bali, dan mungkin itu yang disinggung oleh Duterte itu, mungkin dalam waktu yang cukup lama. Ibunya ini hidup sendiri, kemudian menjelang akhir hayatnya Obama menjemput lagi dari Jakarta, kemudian meninggal di Hawaii. Nah kebetulan pada saat Obama kampanye pertama kali kan saya masih sekolah di Hawaii itu pada saat itu, sehingga saya karena itu asal kampungnya Obama di Hawaii, sehingga suasana euforia Obama itu tinggi sekali, dan pihak Republik itu memang menyerang seperti Duterte itu. Jadi dicarilah celah-celah untuk menyerang Obama ini sebagai orang yang identitasnya tidak jelas dan sebagainya. Ya mungkin saja apa yang dituduhkan Duterte itu bisa benar gitu, kalau dilihat dari Obama tidak mau mengkriminalisasi atau merespon lebih jauh apa yang dikatakan oleh Duterte. Apalagi sekedar serangan Prabowo ya, itu biasa-biasa aja ya, yang mengatakan Barat itu standar ganda. Dan saya kira itu memang menjadi kolektif memori dari banyak orang di dunia ini, bahwa memang Barat itu misalnya soal hak asasi manusia standar ganda. Misalnya negara-negara berkembang dikatakan kaya dengan pelanggaran HAM, seperti di mana para petinggi di Barat itu melakukan pelanggaran HAM. Kemudian rasis sekarang, rasialisme di Amerika sebagai sekutu demokrasi, rasialisme sangat tinggi, genosida dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, korupsi. Sebetulnya bahkan Amerika sendiri melegalkan undang-undang untuk membuat orang korupsi. Ya misalnya tentang broker itu dilegalkan menjadi sebuah aturan resmi untuk kemudian broker ini harus memiliki kewajiban pajak yang tinggi. Nah, padahal di kita itu kan dianggap ilegal dan kategorinya adalah korupsi. Dan baru ada anggota DPR kemarin mengusulkan bagaimana kalau dilegalkan saja komisinya, karena prakteknya di seluruh Indonesia ketika pilkada, pilpres dan sebagainya ada praktek penggunaan uang yang tinggi, dan penggunaan uang itu samar-samar karena pemidanaan dari undang-undang pemidanaan pemilu itu tidak sampai menjelaskan sangat detail tentang bagaimana orang itu dikategorikan sebagai melakukan korupsi pemilu apa tidak gitu. Jadi menurut saya sebagai negara yang sedang menata memperbaiki demokrasinya, ada baiknya memang perlu terus memperbaiki sehingga secara bertahap nanti akan menjadi budaya berdemokrasi yang mendukung kesejahteraan ya. Salah satunya adalah ketika orang sudah menang ya, seperti pilpres ini, mungkin kekuatan-kekuatan bangsa itu harus guyup untuk melihat bahwa ini saatnya lah bersatu untuk melihat ke depan bagaimana bangsa ini bisa lebih baik gitu.